Guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber di luar sana sebab request untuk aku mereact di channel Bagi-Bagi. Kalau kita tengok judul video yang kita akan reaction pada hari ini, dikatakan China semakin waspada Indonesia. Menhan iaitu Menteri Pertahanan di Indonesia Prabowo telah membenarkan satu senjata utama untuk mempertahankan di Indonesia. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru sahaja tu jumpa Musa Channel, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menonton Musa Channel, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Bagi-Bagi. Kalau kita tengok judul video di mana dikatakan China semakin waspada terhadap Indonesia. Dan juga Kementerian Pertahanan di Indonesia Prabowo telah membenarkan satu senjata utama untuk mempertahankan Indonesia. Apakah yang dimaksudkan dengan senjata utama pertahanan Indonesia? Untuk kita mengetahui maklumat yang disampaikan, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video reaction kita pada hari ini. Apa-apa pun, jom guys, layan. Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Importing all preferences from home. Sahabat Bagi-Bagi, ancaman nyata di kawasan membuat negara ini harus bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. Benar sekali, ada China di depan sana dan tumpukan kekuatan besar lain yang siap meletus setiap saat. Karena itulah Indonesia sampai detik ini tengah gencar memperkuat pertahanan, dan lusinan alat perang pun tengah berusaha didatangkan. Namun yang masih menjadi perhatian sampai saat ini tentu saja pengadaan jet tempur Su-35 dari Rusia. Karena kalian tahu sendiri bahwa kesepakatan ini sudah bertahun-tahun lamanya, namun satu unit pesawat pun belum datang ke tanah air. Sobat Bagi-Bagi, benar sekali, Indonesia memang tengah gamang dengan pembelian Sukhoi Su-35. Lantaran ada sanksi dari Amerika yang menghantui, dan tentu saja jika nekat membeli, nilai perdagangan Indonesia dan AS senilai puluhan miliar dolar akan hangus sia-sia. Kemudian menyoal skema imbal dagang dalam pembelian Su-35 juga bisa buat Rusia ngambek bos. Karena logikanya, Rusia jika bisa menolak pasti tak mau adanya skema imbal dagang pembelian Su-35, mereka pastinya hanya mau menerima uang cash dalam pembeliannya. Dilema memang, satu sisi NKRI butuh jet tempur jenis Air Superiority, satu sisi Indonesia harus siap terima konsekuensi. Sekarang ini TNI AU hanya memiliki segelintir Su-27 saja yang memang mempunyai peran itu, sehingga dikatakan Indonesia setidaknya akan mengakuisisi Rafale dan F-15 Eagle II untuk melengkapi armada angkatan udara. Setidaknya dua jet tempur ini bisa menutupi kekurangan yang kita miliki. Namun tetap saja, jika ditambah Su-35 kekuatan udara kita akan meningkat secara signifikan. Nah sobat sekalian, lantas apakah kekuatan negara hanya bergantung pada alat tempurnya saja? Apakah bisa dikatakan jika sebuah negara memiliki alat tempur yang melimpah, mereka memiliki pertahanan yang jempolan? Mengenai hal ini, Menhan Prabowo mengungkapkan bahwa senjata utama pertahanan Indonesia sejatinya bukan sekedar alat tempur apalagi Sukhoi, Rafale dan F-15. Menhan Prabowo menegaskan bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta alias Sishan Kamrata lah yang menjadi senjata utama Indonesia untuk menghadapi musuh. Hal ini karena anggaran pertahanan Indonesia yang rendah membuat Sishan Kamrata pilihan paling logis karena hanya bisa membeli sedikit alutsista. Di mana Sishan Kamrata nantinya menjadi tembok NKRI terakhir yang keberadaannya tak bisa ditawar oleh siapapun. Hal ini sangat masuk akal bos,
Mengapa admin katakan demikian? Kita bisa melihat data gamblang pada Global Firepower, di mana di sana Indonesia menduduki peringkat 16 dunia dari 100 lebih negara di dunia. Jika kita lihat, alutsista kita tak sebanyak dan tak secanggih Australia dan Arab Saudi yang peringkatnya ada di bawah kita. Namun jika diperhatikan lagi, yang dilihat bukan hanya dari segi kuantitas alat tempurnya saja, segi populasi pun ikut menjadi patokan. Bisa disimpulkan begini, rakyat yang banyak akan menambah daya gentar dan mampu digunakan untuk mempertahankan negara. Contoh sederhananya saat perang melawan penjajah berpuluh-puluh tahun silam, saat itu senjata yang kita gunakan sangat terbatas dan tidak secanggih sekarang kan. Namun dengan persatuan dan kesatuan rakyat, buktinya kita mampu mencapai kemerdekaan meskipun tak sesingkat dan semudah itu. Nah sahabat bagi-bagi, jadi bisa dikatakan rakyat Indonesia dalam mempertahankan negara juga memiliki peran tersendiri. Tapi kembali lagi, pemerintah tentu harus tetap berkomitmen dan berusaha semaksimal mungkin untuk memperkuat pertahanan negara ya. Program penguatan tetap harus dilakukan, dan alutsista kelas Wahid tetap harus diakuisisi, karena meskipun kita unggul dengan memiliki rakyat yang berlimpah, tetap saja kekuatan utama wajib hukumnya untuk diperkuat. Ya lucu saja bos, negara sebesar Indonesia tidak memiliki alutsista dan pertahanan yang memadahi, bisa-bisa negara lain malah merangkak mengungguli. Oke, bagaimana menurut kalian? Mengingat rakyat menjadi komponen penting dan benteng pertahanan negara, perlukah pemerintah menerapkan wajib militer dan sebagainya di samping komponen cadangan? Silakan berikan tanggapan kalian di bawah. Wassalam. Itulah guys, katanya bagi-bagi. Dimana kalau kita tengok sejak beberapa tahun ke belakang ini, 2-3 tahun lah, dimana Indonesia banyak sekali diperhadapkan dengan membeli alutsista Rusia, Amerika Syarikat, Korea Selatan, dan yang terdekat sekarang adalah yang dikatakan, di mana kalau kita tengok ini di peringkat terakhir sudah di mana pesawat tempur Rafale dan juga F-15 Eagle daripada Amerika Syarikat, di mana itu ada antara alutsista ataupun pesawat tempur yang akan tiba di Indonesia. Kita harapkan agar tiba di Indonesia itu di antara alutsista yang sudah boleh dikatakan sukses, dan selebih dia masih di dalam usaha Kementerian Pertahanan di Indonesia untuk mendapatkan alutsista. Dan kalau kita tengok berbalik pada ranking kekuatan ketenteraan Indonesia di dunia, Indonesia berada di langkah ke-16 kalau tidak silap, di mana itu adalah diukur daripada betapa ramainya anggota ketenteraan di Indonesia. Dan kalau kita tengok di belakang Indonesia, banyak lagi seperti Arab Saudi dan negara-negara hebat pun adalah di belakang Indonesia. Indonesia sekarang berada di depan. Dan kalau kita tengok yang dikatakan senjata utama bagi Indonesia adalah, kalau kita tengok jumlah rakyat di Indonesia memang cukup ramai. Dan kalau kita tengok daripada jumlah rakyat di Indonesia itu yang memang cukup ramai itu, dan kalau kita tengok daripada jumlah TNI yang ada, yang aktif sekarang, hanya boleh dikatakan lebih ramai lagi yang belum menyertai TNI di Indonesia. Jadi selagi ramai rakyat Indonesia yang join masuk TNI, sebenarnya itu adalah kekuatan utama bagi Indonesia. Itu adalah rahsia. Jadi semakin ramai rakyat Indonesia ikut ataupun join TNI, semakin kuatlah pertahanan di Indonesia. Bukan sebenarnya kita tengok kepada alutsista, sebenarnya dinilai daripada jumlah bilangan TNI itu sebenarnya. Semakin ramai bilangan TNI, semakin kuatlah pertahanan di Indonesia dan ranking Indonesia akan naik. Baru tahu guys, itu sebenarnya.
Guys, kalau kita tengok sebenarnya Indonesia ni merupakan salah sebuah negara yang mempunyai kepadatan penduduk yang terpadat di dunia, guys. Dan kalau kita tengok berapa jumlah penduduk Indonesia sekarang, dan kalau kita tengok berapa jumlah TNI ataupun personel ketenteraan di Indonesia yang aktif sekarang, ramai lagi rakyat di Indonesia yang dalam usia remaja yang belum menyertai TNI. Jika semua rakyat Indonesia join TNI, sudah pasti ranking kekuatan TNI Indonesia pasti akan meningkat. Sekarang kalau kita tengok TNI Indonesia berada tangga ke-16. Dan kalau kita tengok jika tahun depan pertambahan daripada anggota TNI join TNI di Indonesia, pasti ranking Indonesia akan bertambah daripada tangga ke-16 pasti akan meningkat ke tangga ke-14, 13 ataupun ke-12. Dan ditambahkan lagi dengan bilangan alutsista yang dijangka masuk ke Indonesia, ini sebenarnya akan mempengaruhi sedikit sebanyak kekuatan pertahanan di Indonesia. Rupanya guys, inilah yang dimaksudkan senjata utama pertahanan di Indonesia, iaitu masyarakat di Indonesia yang sekarang yang dikatakan cukup ramai, cukup padat di Indonesia. Jika semua ini join TNI, sudah pasti, sudah confirm pertahanan Indonesia pasti akan meningkat ranking di dunia ketenteraan. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Tapi kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.